warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devin Purnawati, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Fisika, LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang bertugas di SMA Negeri 3 Samarinda. Berikut saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja kelas 10J tahun 2023 dengan judul Materi Perubahan Lingkungan dan Pencemaran Lingkungan sebagai Dampak Pemanasan Global. Mohon saran dan masukan Bapak Ibu penguji UKIN PPG Angkatan 2 tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. J? Ya, Bu. Isi kali ini ya? Ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan ilmunya berkah ya. Silakan Raffi pimpin berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Raffi ya. Baik, gimana kabarnya hari ini 10J? Baik, sehat semuanya? Semangat semuanya? Oke, kita harus semangat ya untuk melakukan aktivitas apapun ya. Baik, untuk hari ini saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir dari 34 dari 10J? Hadir semua ya? Gak ada yang dispen? Hadir semua. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan memulai pembelajaran hari ini. Bentar ya. Di sini kita lihat ya. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Pemanasan global dan efek rumah kaca. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, ada yang masih ingat nggak pelajaran Ibu kemarin yang Ibu sampaikan di minggu kemarin tentang pemanasan global dan efek rumah kaca? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Oh ya, berdiri Ali. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global menurut saya adalah peningkatan suhu rata-rata bumi. Oke, kita kasih aplaus untuk. Oke, selanjutnya efek rumah kaca. Bu. Oke, silakan. Jadi, efek rumah kaca itu sebuah fenomena alam yang terjadi karena adanya pantulan sinar matahari yang melewati atmosfer bumi. Ya, jadi terperangkap di dalamnya ya, tidak bisa keluar. Oke, kita kasih aplaus untuk kita. Ya, jadi yang lain masih ingat kan? Masih kan? Oke, kita lanjut berarti ke di sini pada pertemuan kali ini Ibu ada menggunakan penilaian, beberapa aspek penilaian ya. Ada yang pertama, aspek yang saya nilai itu adalah penilaian sikap ya, kemudian keterampilan, lalu ada juga pengetahuan ya. Kemudian tujuannya apa sih dalam pembelajaran hari ini? Kalau kemarin tentang pemanasan global, hari ini adalah lanjutannya minggu kemarin ya. Jadi masih ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama di sini adalah tujuan pembelajaran kognitifnya. Ada 4 ya. Melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan. Kemudian melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis dampak perubahan lingkungan. Dan ketiga, melalui diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan lingkungan. Lalu yang keempat,
Melalui diskusi, peserta didik mampu mengajukan gagasan solusi untuk mengatasi perubahan lingkungan. Ini adalah tujuan pembelajaran kognitifnya. Kalau tujuan pembelajaran keterampilannya, ini ada dua. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menunjukkan keterampilan mengelola waktu, menyumbangkan ide atau gagasan, serta kemampuan berkolaborasi. Yang kedua, melalui presentasi, peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menyajikan materi presentasi, kemampuan berbicara, penggunaan media, dan interaksi dengan audiens. Ya. Lalu yang ke sikapnya, tujuan pembelajaran sikapnya, di sini melalui diskusi dan presentasi kelompok, peserta didik mampu menunjukkan sikap kreatif, kerjasama, mandiri, serta berpikir kritis. Kenapa ada berpikir kritis? Karena dalam metode yang saya gunakan di pembelajaran hari ini menggunakan PBL dan juga menggunakan PBJL. Ya, PBL itu Problem Based Learning, sementara kalau PBJL itu punya proyek kemarin yang saya sudah PR-kan di pertemuan sebelumnya. Ya enggak? Yang kelompok punya PR mengerjakan sesuai tugasnya. Ya enggak? Oke. Selanjutnya, nah ini ada 3 pertanyaan. Bisa Anda lihat di semuanya, kelompok bisa melihat? Ada 3 pertanyaan, ya. Pertama, apa saja dampak perubahan lingkungan yang sudah Anda perhatikan di sekitar Anda? Apa saja? Lalu yang kedua, bagaimana Anda bisa berperan dalam mengurangi pencemaran air, udara, atau tanah? Lalu yang ketiga, bagaimana kita dapat meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan ini? Dari ketiganya, apakah sudah terpikir di pemikiran Anda semuanya tentang 3 masalah ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum? Oke, kalau belum nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi setelah kita melakukan pembelajaran. Oke? Bisa Ibu lanjut? Bisa. Oke. Selanjutnya, sudah bagi kelompok ya? Sudah. Oke. Kalau begitu, bentar, kita lihat. Oke. Di sini ada kegiatan inti, saya sajikan peta konsep tentang perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan, ya. Jadi ini peta konsep ada di buku paket, ya, bisa dilihat. Jadi di dalam perubahan lingkungan di situ ada pencemarannya terjadi di udara, kemudian tanah, air, serta di sini tanah, ya. Tanah, udara, air, ya. Nanti bisa didiskusikan berdasarkan kelompoknya masing-masing dan tugasnya masing-masing. Dan dilihat semua di bukunya. Bisa dibuka, sudah? Oke, saya. Kalau sudah, silakan perhatikan lagi. Ada saya sajikan video fenomena. Ada beberapa video fenomena, ya. Ini hubungannya sama pencemaran lingkungan. Silahkan Anda simak. Pembuangan serta air atau maaf kritis pada ini mengalami kebakaran. Dampaknya berpengaruh terhadap kondisi di Samarinda yang diselimuti kabut asap sampah. Mengingat pun tidak segera diturunkan warga. Juga informasinya akan disampaikan rekan Hanifan Ma'ruf, jurnalis dari Tribun Tahun ini sudah tergabung bersama kami. Halo rekan Hanifan. Halo ya. Bisa Anda gambarkan bagaimana untuk pemantauan terbaru atau kondisi terkini pasca terbakarnya TPA Bukit Pinang di Samarinda, Kalimantan Timur? Ya, untuk kondisi terakhir dampak dari terbakarnya tempat pemrosesan akhir atau TPA Bukit Pinang di Kota Samarinda, yaitu adanya dampak asap yang menghubungi pemukiman warga hingga ke wilayah perkotaan karena dampak terbakarnya tumpukan sampah yang ada di TPA Bukit Pinang.
ramai di media sosial dan warga ramai-ramai mengeluhkan bahwa pemukimannya atau tempat tinggalnya dihubungi oleh asap, dan sejak hari Jumat tanggal 5 Februari 2022 lalu, dan di mana TPA Bukit Pinang tersebut sudah terbakar selama 5 hari, hingga hari Senin sore dilaporkan asap masih muncul dari wilayah TPA Bukit Pinang yang menyasar ke beberapa pemukiman warga di sekitar TPA Bukit Pinang ataupun hingga wilayah perkotaan di Kota Samarinda. Ya, lalu bagaimana dampak asap terhadap warga sekitar ini, dan upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, untuk dampak asap yang ditimbulkan karena terbakarnya TPA Bukit Pinang sendiri adalah selain asap yang menyelimuti pemukiman warga, juga bau sampah atau bau tidak sedap juga dirasakan oleh beberapa warga yang pemukimannya mengalami paparan asap dari terbakarnya TPA Bukit Pinang tersebut, hingga beberapa wilayah bukan hanya di sekitar wilayah TPA Bukit Pinang, namun juga hingga ke wilayah perkotaan, bahkan hingga jalan-jalan utama di Bukit Pinang. Dan untuk berada di Kecamatan Samarinda dulu, Terakhir, Habifan, kapan ditargetkan kondisi kebakaran TPA ini bisa teratasi? nah, hingga saat ini petugas pemadam kebakaran dan juga petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda terus melakukan upaya pemadaman di lokasi TPA Bukit Pinang dengan beberapa unit pemadam kebakaran dan juga selang-selang air yang diperuntukkan untuk memadamkan api. Belum diketahui secara pasti kapan api atau kepulan asap yang berasal dari TPA Bukit Pinang tersebut bisa dipadamkan, namun hingga hari ini petugas masih terus berupaya untuk memadamkan api dan meminimalisir dampak asap yang terjadi akibat terbakarnya TPA Bukit Pinang tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like. Oke, itu mungkin ada yang pernah mengalami. Rumahnya ada yang di dekat sini, di daerah TPA Samarinda. Ini kita udah pernah tahu ya. Sering merasa khawatir dengan Dari beberapa bulan yang lalu, ini kejadian terjadi asli di Samarinda. Kalau Anda lihat tadi cuplikan video fenomenanya, itu kan banyak dampak ya. Ada yang dari udaranya, ada yang dari tanahnya, ya enggak? Pencemaran lingkungannya itu ada dari udara, ada juga dari tanahnya ya. Oke, bisa Ibu lanjut? Nanti kita kupas di diskusi per kelompok sesuai topik bahasan di LKPD-nya ya. Oke, selanjutnya kalau itu tentang pencemaran dan perubahan lingkungan, kalau ini perubahan iklim atau kenaikan suhu air laut di Kutub Utara. Ini adalah eksperimen atau simulasi sederhananya ya. Ini dilakukan dengan murid juga di SMA Negeri 3. Jadi teman kamu ini yang sudah bereksperimen. Jadi nanti kalian bisa lihat seperti apa eksperimennya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami siswa-siswi SMA Negeri 3 Samarinda dari kelas 10B ini melakukan eksperimen sederhana dampak pemanasan global di Kutub Utara dan Kutub Selatan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara, saya Bint Aulia Azhara, saya Zalia Purnama, Ejal Fakriyani, Saya Rafidi. saya Ana Risa. saya Kanami Baito. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denis Aulia Azhara. Sebelum kita eksperimen, saya mau cerita dulu nih. Jadi bumi kita itu kan bulat. Nah, di Kutub Utara dan di Kutub Selatan itu tertutup salju. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar soal global warming, yaitu salah satu penyebab kenapa air laut bisa menaik dan akan menenggelamkan daratan. Ini dia nih teman-teman eksperimennya. Apa sih yang menyebabkan dan gimana sih es yang paling banyak kontribusinya untuk menaikkan sungai air laut? Kita mulai ya. Jadi bahan-bahan untuk eksperimen akan dijelaskan oleh Azelia. 2 plastisir seberat 2
50 sekiranya sampai 300 gram, manik-manik, penggaris, spidol, pulpen, gelas ukur untuk mengukur es batu, 2 wadah yang identik sama lebar dan tingginya, es batu, dan air. Baik, kita mulai eksperimennya. Nah, di sini ada 2 wadah yang akan kita ukur. Ukurannya itu 3,5 cm. Nah, setelah plastician kedua ini sudah masuk di wadah, itu kita rapat-rapatkan ya teman-teman. Setelah sudah diratakan permukaan plasticinya, kita akan ukur es batunya 200 ml. Nah, tuangkan es batu ini di atas permukaan plasticinya ya teman-teman. Usahakan es batunya ini berada di atas plasticinya. Nah, pada wadah yang satunya itu esnya ditaruh di samping plasticinya, sedangkan yang kutub utara ini es batunya ditaruh di atas permukaan plasticin, sedangkan yang di kutub selatan itu ditaruh di samping plasticin. Jadi kita bisa lihat teman-teman, diukur wadahnya. Selanjutnya kita tunggu sampai dia mencair ya teman-teman. Lalu kita akan melihat dan membandingkan antara kutub utara sama selatan dengan manik-manik yang sudah kami sediakan. Nah, ini manik-maniknya menggambarkan rumah atau pohon yang terendam air. Nah, jadi ternyata yang mempengaruhi air laut naik itu adalah es yang mencair yang berada di daratan daripada yang ada di dalam laut. Nah, kenapa sih esnya itu bisa mencair? Karena bumi kita semakin panas. Nah, karena itu akhirnya menyebabkan es-es yang ada di daratan ini mencair. Oleh karena itu, kita harus jaga bumi kita agar tetap sehat. Sekian dan terima kasih eksperimen kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada 2 versi videonya ya. Yang pertama itu fenomena, yang kedua adalah eksperimen di kutub utara dan kutub selatan. Jadi Anda bisa tahu kalau yang satu di daratan, satu di lautan gitu ya. Oke, lanjut kita ke kegiatan inti kita. Ibu kasih LKPD-nya, silahkan berdiskusi ke kelompoknya. Ada pertanyaan nggak dari penyajian Ibu tadi? Tentang judul kita adalah apa? Judul kita adalah perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan, dampak dari pemanasan global. Ya. Oke, kita lihat kelompok 1. Saya tadi ya. Dari yang kelompok 2 kelompok 1 mana? Ya, didiskusikan, berkolaborasi dengan temannya, nanti maju presentasi ya. Kelompok 2 silakan berdiskusi.
Kelompok 3 mana? Diskusi ya. Kamu apa infografis? Iya ya. Ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Karena ini ada PR dari pertemuan sebelumnya, kita nggak usah lama-lama menyempurnakannya ya. Silakan berdiskusi. Silakan dibuka medianya untuk cari di internet boleh, di marketnya boleh. Di sini berdiskusi, ada penilaian ya. Selama berdiskusi ada penilaiannya. Dibaca petunjuk yang di LKPD. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan ke ibu ya. Jadi nanti AKPD-nya seperti tandingan dibaca ya. Saya cek nama kelompoknya. Kelompok 1 Nisa, Raffi, Nata, sama Reza. Kelompok 2 Silva, Azel, Alia, sama Nasa. Kelompok 3 Siva, Ata, Siva, Ata, Indira, sama Alex. Kelompok 4 Amna, Mumtaz, sama Dava. Sama Putri. Kelompok 5 Zara, Gendis, Desvita, sama Aris. Ada pertanyaan, diskusinya? Ya.
ini jangan ini. Ya. Enggak, ini kepingan ada nggak di sini? Ada. Ada juga. Silakan semuanya. Ya. Silakan kolaborasi, diskusi yang aktif di kelompoknya aktif ya. Serius ya, jangan main-main, berdiskusi dengan kelompoknya, duduknya yang betul. Sudah, kelompok 3 sudah siap? Kelompok 4 sudah siap? Tolong nanti presentasinya yang bagus ya, keluarkan semua kreativitasnya. Oke, saya kasih waktu berapa menit? Berapa menit lagi? 10. Ya. Oke, silakan. Setelah itu kita presentasi per kelompok ya. Karena ini hanya melanjutkan saja dari proyek atau PR yang sudah saya berikan di pertemuan sebelumnya ya. Nanti medianya produknya bikin apa kalian? PPT? Iya. Nanti dibaca medianya duluan, kasih ulang yang ada di situ. Medianya, sudah selesai? Sudah Bu. Bentar. Iya. Kenapa? Kalian Iya, sudah ada nomor 1. di sertifikatnya dulu. Oke, yang lain silakan ditanya presentasi. Siap, Bu.
yang minggu. Ya, silakan kelompok 1 memperkenalkan kelompoknya. Ya. Perkenalkan kelompoknya. Nah, satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 membahas tentang pengertian perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Baik, saya M. Rafi'i. Saya Risa Yoga, saya Nanda Nata, saya Raisya Versa Diasari. Topiknya disebutkan dulu. Topik yang kita bahas yaitu pengertian perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan dampak dari pemanasan global. Berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi kelompok Anda, apa yang dimaksud dengan perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan dampak dari pemanasan global? Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi. Terus berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi kelompok Anda, bedakan antara perubahan lingkungan alami dan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Perbedaan perubahan lingkungan alami dan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah perubahan lingkungan secara alami yang disebabkan oleh alam, contohnya gempa bumi dan gunung meletus. Sedangkan perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia adalah kegiatan manusia yang berdampak buruk bagi lingkungan, seperti penggunaan kendaraan berlebihan dan pembakaran sampah yang dilakukan oleh manusia. Oke, selanjutnya kita membahas yang ada di PPT yang dijelaskan oleh Nabila Nanda. Yang lain perhatikan nomornya. Silakan. Perubahan lingkungan. Lingkungan itu dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Karenanya, keseimbangan lingkungan secara alami dapat dilakukan apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan sesuai fungsi, keseimbangan, serta berlangsungnya aliran energi dan siklus geokimia. Oke, keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan. Selanjutnya, lingkungan yang seimbang memiliki daya lenting dan daya dukung yang tinggi. Daya lenting adalah daya untuk pulih kembali ke dalam keadaan seimbang. Daya dukung adalah kemampuan lingkungan untuk dapat memenuhi kebutuhan sejumlah makhluk hidup agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar di dalamnya. Keseimbangan lingkungan ini ditentukan oleh seimbangnya energi yang masuk dan energi yang digunakan, seimbangnya antara bahan makanan yang terbentuk dengan yang digunakan, seimbangnya antara faktor-faktor abiotik dan faktor-faktor biotik, dan bukan ada salah satu faktor dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Baik, perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor manusia. Faktor yaitu penebangan hutan, penambangan liar, pembangunan perumahan, serta penerapan intensifikasi pertanian. Perubahan lingkungan itu terjadi karena adanya faktor-faktor alam.
beberapa faktor alam yang dapat memengaruhi perubahannya kondisi lingkungan antara lain bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor manusia. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolahan bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Dua jenis bahan dalam pencemaran. Ada degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Yang kedua ada non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain. Tingkat pencemaran dibedakan menjadi tiga, yaitu pencemaran yang mulai mengakibatkan iritasi atau gangguan ringan pada panca indera dan tubuh serta telah menimbulkan kerusakan pada ekosistem lain. Misalnya gas buangan kendaraan bermotor yang menyebabkan mata kebiru. Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi fatal pada tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis. Misalnya pencemaran Hg atau air raksa di Minamata Jepang yang menyebabkan kanker dan lahirnya bayi cacat. Pencemaran yang kadar zat-zat pencemarannya demikian besarnya sehingga menimbulkan gangguan dan sakit atau kematian dalam lingkungan. Misalnya pencemaran Baik, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Yang kedua, keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem di lingkungan. Yang ketiga, perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor alam seperti gunung meletus dan gempa bumi, serta oleh aktivitas manusia seperti penebangan hutan dan pencemaran lingkungan. Yang terakhir, pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga berkualitas baik. Proses alam berubah dengan kualitasnya gitu ya. Ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, dari kelompok 1 sudah memaparkan PPT dan LKPD-nya tentang apa itu perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan secara umum. Silakan dari kelompok lain inginnya memberi masukan atau saran, silakan dari kelompok mana? Apa ada kurangnya ataukah ini sudah betul? Yang pasti kalau hanya meminta penjelasan tentang pencemaran lingkungan dan perubahan lingkungan sudah betul ya apa yang dikemukakan dengan teman dari kelompok 1. Ada masukan? Ya, saya. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Ferdiansa dari kelompok 4, 5. Nah, di sini saya ingin memberi masukan untuk pemilihan kata-kata ini kedepannya lebih diperjelas lagi, soalnya tadi ada beberapa kata yang kurang bisa dipahami. Ya, sekian dari saya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada saran lain? Ya, silakan. Nama saya Azra Firdaus dari kelompok 2. Mungkin kedepannya untuk PPT-nya lebih ringkas lagi, lebih singkat lagi. Untuk gambar-gambarnya sudah tepat. Nah, baik, terima kasih. Baik, kalau dari penilaian saya di kelompok 1 ini udah mengalami kemajuan karena menggunakan Canva ya. Nah, kalau Canva kan lagi viral ya, lagi in gitu ya di kalangan nama anak-anak ya, di siswa. Jadi
memang ada masukan dari teman, ada baiknya nanti diperbaiki ya nak ya. Ya, terima kasih untuk yang sudah memberi masukan. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditutup untuk presentasi kelompok 1 biar kita bisa lanjut ke kelompok yang lainnya. Oke, ada pertanyaan nggak ada? Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bersiap-siap kelompok 2. Silakan nih. Ya, silakan. Kelompok 1 membuat PPT, kelompok 2 juga produknya adalah PPT. Silakan dimulai, kita semangat, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang kami buat bertopik bukti gejala perubahan lingkungan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Delva Tatiani. Saya Zeli Pradela. Saya Ina Sapolida. Saya Ariel Marisa. Selanjutnya, kami akan membacakan LKPD yang sudah kami diskusi. 1. Berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi kelompok Anda, jelaskan bagaimana perubahan lingkungan ekstrim seperti penebangan liar, banjir, kekeringan, atau badai dapat dikaitkan dengan perubahan dan pencemaran lingkungan dampak dari pemanasan global. Penebangan liar, perubahan iklim, hilangnya habitat dan keseluruhan flora dan fauna. 2. Banjir, naiknya permukaan air laut dan meningkatnya suhu permukaan bumi. 3. Kekeringan, memicu krisis air bersih, terutama di daerah yang rentan terhadap kekeringan. 4. Badai, peningkatan intensitas badai. Nomor 2, berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi kelompok Anda, riset dan temuan utama apa saja yang mendukung ide perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan akibat dampak dari pemanasan global berikan contoh. Jawabannya: 1. Meningkatnya gas rumah kaca. 2. Polusi udara karena bahan bakar. 3. Efek rumah kaca. 4. Penggunaan CVC secara berlebihan. 5. Penggundulan hutan. 6. Polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selanjutnya, kami akan memperlihatkan PPT yang sudah kami buat. Tadi temanya di kelompok 2 ini adalah Bukti gejala perubahan lingkungan. lingkungan. Silakan. 1. Definisi perubahan lingkungan. Adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Faktor penyebab perubahan lingkungan. Faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. 1. Faktor alam. 2. Banjir. 3. Gempa bumi. 4. Gunung berapi yang meletus. 5. Faktor manusia. 6. Membuang sampah sembarangan. 7. Limbah industri. 8. Menebang hutan secara liar. 3. Contoh perubahan lingkungan. Contoh perubahan lingkungan adalah pencemaran. Pencemaran merupakan peristiwa maksudnya zat-zat ataupun komponen lain yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. 4. Dampak perubahan lingkungan. Dampaknya akan terjadi pemanasan global, banjir, dan kebakaran hutan. Jadi ada beberapa upaya penanggulangannya. Yang pertama, reboisasi atau penanaman hutan yang gundul, mengurangi penggunaan plastik dan produk ramah lingkungan, dan yang terakhir menerapkan sistem tebang pilih
ada masukan atau pertanyaan? Oke, kelompok lain bagus sekali ya. Mereka udah menjelaskan setiap faktor-faktornya ya. Mulai faktornya, dampaknya, kemudian upayanya. Ada masukan atau pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Silakan. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Efraji. Saya dari kelompok 1 cuma mau kasih masukan. Ini sudah cukup bagus, template kanvanya juga sudah cukup bagus. Ya itu saya sih. Ya maksudnya kayak bagus lah. Oke, dia senang sama Ya. bentuk PPT yang kalian buat ya. Kita kasih aplaus untuk namanya terkesima dengan penampilan temannya, nggak apa-apa ya. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Berdiri. Saya mau jelaskan saja dari kelompok 3. Kalau saran saya itu kan ada beberapa poin yang tulisannya terlalu kecil, jadi mungkin fontnya bisa digedekan dikit lah. Jadi biar dari sudut manapun bisa terbaca sama temannya ya. Terima kasih untuk siapa? Modi. Ya, kita kasih aplaus untuk Modi. Ada lagi siapa mau nanya? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Nirawira Sakti dari kelompok 2. Oh iya 3, dari kelompok 3. Saya ingin bertanya apa aja sih tanda-tanda perubahan lingkungan yang ada di kita, kan belum ada yang masuk di BPT, jadi saya masih. Oke, saya akan menjawab. Curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat bencana es tertutup, terjadinya bencana alam Anina Puting Beliung, berkurangnya sumber air. Jadi itu ya cirinya ya. Jadi sekarang kita udah ngalamin itu belum? Kayaknya udah ya. Karena berapa lama ini kita sudah jarang hujan ya. Iya. Kalau hujan pun jadi hujan lokal nanti ya. Kadang di Juanda hujan, di Antasari tidak hujan. Iya nggak? Iya, Bu. Oke, saya rasa bagus untuk penampilan dari kelompok 2. Semua isi materinya berhubungan dengan judul topiknya. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya menyelesaikan apa yang sudah saya berikan ya. Silakan ditutup. Dari tadi nggak ada yang pantun ya? Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada, terima kasih. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Kalau 2 tadi PPT semua, kelompok 3 silakan. Sudah dikirim di sini tadi. Yang mana? Yang ini. Ini. Yang 5 dan Ini. Oke, kalian buat produk apa ini? Kelompok 3? Infografis. Ya, silakan dijelaskan, dipresentasikan. Yang lain perhatikan ya. Beri masukan yang kreatif, yang bagus buat temannya supaya lebih bagus lagi ya. saya izin buka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang dampak pencemaran lingkungan. Saya sendiri Nirawira Sakti. Saya model Saktia. Saya Tawijaya. Sebelumnya saya akan membacakan hasil LKPD yang sudah kami diskusikan tadi. Yang pertama, berdasarkan gambar di atas, bagaimana perubahan atau pencemaran lingkungan mempengaruhi pola hidup di sekitar dan lingkungan kita di bumi ini. Yang contohnya, jawabannya adalah akibat perilaku warga yang suka membuang sampah di sungai menyebabkan pencemaran air. Contohnya adalah berkurangnya ketersediaan air. Dua, berdasarkan gambar di atas, apa saja dampaknya terhadap
pada hewan, pencemaran tanah ini berdampak pada hilangnya dan rusaknya habitat yang berada pada lingkungan tersebut. Pada tumbuhan, pencemaran tanah berdampak langsung terhadap perkembangan tanaman sebab tingkat kesuburan tanahnya berkurang. Selanjutnya ini ada infografis dan tema kita itu adalah dampak pencemaran lingkungan. Poin pertama yaitu yang pertama ada merusak keseimbangan lingkungan, yang kedua menyebabkan gangguan bagi manusia, hewan dan tumbuhan, yang ketiga itu ada berkurangnya persediaan oksigen, yang keempat berkurangnya persediaan air bersih, yang kelima itu kehilangan sumber makanan. Nah, ini ya. Jadi mari kita menjaga lingkungan hidup kita, bukan hanya untuk saat ini tapi juga untuk kita wariskan ke generasi selanjutnya. Oke, kita kasih kelas dulu. Jadi setelah pembelajaran ini nanti infografisnya boleh dipajang di kelasnya. Paling tidak teman-temannya kalau melihat infografis ini bisa menjaga lingkungannya. Iya enggak? Oke, bagus sekali infografisnya ya. Silakan untuk kelompok lainnya, silakan memberi kritikan, saran atau masukan di kelompok 3. Dia membuat infografis, kemudian menjawab LKPD-nya sudah benar ya. Silakan. Ada masukan? Silakan, kita mulai berlatih berbicara, berargumentasi, karena peserta didik itu harus pandai untuk berdiskusi ya. Kalau saya hanya fasilitator. Silakan dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi hasil paparan dari kelompok 3 ya. Boleh bertanya, boleh memberi masukan, boleh memberi kritikan. Coba di slide-nya dinaikkan tentang infografisnya. Tuh, kan ada ini dampaknya, jagalah lingkungan kita. 1, merusak keseimbangan ekosistem. Dampaknya apa? Kan boleh itu jadi pertanyaan di situ ya. Terus menyebabkan gangguan bagi manusia, hewan dan tumbuhan itu seperti apa gitu. Silakan Anda bertanya. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhar dari kelompok 5. Sebenarnya saya ingin memberikan saran dan pesan untuk PPT-nya. Saya infografisnya sudah bagus, menarik, dan pesan saya mungkin bisa ditambahkan sedikit penjelasannya lagi supaya lebih lengkap dan lebih rinci. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Lanjut, siapa lagi? Silakan. Sudah diwakili? Iya. Oh, tadi mau nanya mau kasih masukan itu juga. Oke, iya ya. Ada penilaian sendiri. Saya tambahin ya, bukan berarti salah, tapi saya tambahin biar ada penguatan. Jadi di sini di poin 1, coba tadi di poin 1, kira-kira yang merusak keseimbangan ekosistem itu contohnya seperti apa? Ya, taruh di bawahnya. Ya. Lalu nanti menyebabkan gangguan bagi manusia, hewan dan tumbuhan itu apa? Contohnya seperti apa? Lanjut sampai ke posisi 5. Ya, ini sudah benar, tapi ada kurangnya sedikit saja. Ya, itu koreksi dari Ibu. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok
ke laut atau sungai. 2. Membuang baterai sembarangan. Baterai bekas merupakan bahan beracun berbahaya. 3. Membuang plastik sembarangan. Plastik sangat susah didaur ulang apabila tidak dibuang ke tempat yang benar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis limbah. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri apa itu limbah organik. Limbah organik adalah barang yang sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya. Sampah organik ini masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar. Contoh limbah organik ini ada sisa buah dan sayur, kemudian ada kotoran hewan dan manusia. Kalau sisa limbah organik kotoran hewan dan manusia itu bisa digunakan sebagai pupuk. Kalau sisa buah dan sayur itu juga bisa digunakan sebagai kayak ekoenzim mungkin ya, jadi bikin lingkungan kita bagus. Kemudian kalau limbah anorganik ini adalah sampah yang dihasilkan dari bahan non hayati, baik berupa sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Berikut contohnya adalah ban bekas, kemudian bekas kaca, dan aneka elektronik. Jika dibuang sembarangan itu sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan kita. Kemudian ada limbah B3. Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari satu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Contohnya pemutih pakaian, pekinot kayu, atau batu baterai yang dibuang sembarangan. Baik, apakah ada pertanyaan atau masukan? Oke, mereka udah menjabarkan. Ini bentuk produknya namanya poster. Jadi kelompok 4 membuat produk hasil diskusi mereka berbentuk poster. Di situ dijelaskan jenis-jenis limbah dan sudah dijelaskan Putri tadi sangat-sangat tepat sekali ya. Jadi dibedakan antara limbah organik sama anorganiknya. Oke, dari kelompok lain silakan memberi masukan atau pertanyaan, silakan. Yang keras suaranya. Perkenalkan, saya Azela Fedel dari kelompok 2. Mungkin sarannya kalau presentasi yang mempresentasikan menjelaskan itu gantian, jangan cuma satu orang saja. Oh gitu. Sarannya seperti itu. Oke, untuk ke materinya silakan. Siapa yang mau memberi masukan atau pertanyaan ke materinya? Ya silakan berdiri. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Febriansyah dari kelompok 5. Di sini saya ingin memberi saran untuk sebuah poster, mungkin tulisannya itu terlalu banyak, dan juga untuk penjelasan seperti apa itu limbah organik, apa itu limbah anorganik itu lebih baik dicatat di kertas lain atau gimana gitu. Yang dimasukkan ke dalam posternya itu cuma kayak contoh limbah-limbahnya aja, jadi nggak terlalu banyak, soalnya poster kan lebih dominan ke gambar, kalau kayak gini lebih masuk ke infografis. Oke, terima kasih Ari. Kita kasih applause. Oke, namanya proses pembelajaran, memang kita harus bisa menerima ya, namanya kekurangan dan kelebihan. Memang bentuk poster alangkah baiknya tidak perlu terlalu banyak tulisan. Untuk pengertian penjabarannya boleh nanti ditulis di kertas yang lain pada saat membacakannya gitu ya. Terima kasih, gak apa-apa. Namanya proses kita dalam berproses pembelajaran. Silakan kelompok lain. Karena infografis dan poster memang bedanya tipis sekali ya. Jadi tapi nggak apa-apa ya. Lanjut, ada lagi? Untuk materinya, saya rasa materinya udah bagus. Dia udah jabarkan jenis-jenis limbah itu, mulai organiknya, bagaimana caranya kita sehari untuk memisahkan antara organik dan non-organik ya, dimana semua itu selalu berhubungan di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, bisa paham semuanya jenis-jenis limbah? Jadi udah ada 4 kelompok ya. Yang pertama tadi mengatakan perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan. Yang kedua apa? Tentang apa kalian? Tentang gejala, bukti gejala perubahan lingkungan. Yang ketiga, dampak pencemaran lingkungannya. Dan yang keempat ini adalah jenis-jenis limbah. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 4 sudah memaparkan hasil diskusi dan presentasinya. Kalau sudah, boleh ditutup. Baik, sekian presentasi hari ini. Mohon maaf bila presentasi belum sempurna.
Jika ada yang sempurna mungkin saat kita masih bersama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga ya kata-katanya ya. Lanjut kelompok terakhir. Ini ya Des ya. Kalau mau disalin disalin aja. Bisa? Oke. Untuk kelompok ini yang terakhir harus masih semangat ya. Boleh bertanya sebanyak-banyaknya ke kelompok kelima ya. Tutup silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami kelompok 5 di sini membuat infografis tentang upaya menangani perubahan dan pencemaran lingkungan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Saya Desina Nisala Putri. Saya Bibi Saulia Zahra. Dan yang kalian tahu saya Muhammad Arif Febriansyah. Keren. Ayo lanjut. Pertama kami akan membacakan tentang LKPD. 1. Berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi kelompok Anda, deskripsikan tindakan yang dapat diambil oleh individu untuk membantu mengurangi beban lingkungan dan pencemaran lingkungan dampak dari pemanasan global. Jelaskan mengapa tindakan itu penting. Ya, tindakan yang bisa diambil oleh individu adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ya, hal itu penting karena akan mengakibatkan kualitas udara menjadi tidak sehat kalau terus menggunakan kendaraan pribadi. Ya. Silakan lanjut. Pada pertanyaan yang kedua, berdasarkan kajian literatur dan hasil diskusi kelompok Anda, jelaskan konsep teknologi hijau dan energi terbarukan. Bagaimana penggunaan teknologi ini dapat membantu mengatasi masalah perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan dampak dari pemanasan global. Energi hijau yang berasal dari tanaman hidup yang terdapat di sekitar kita karena adanya energi hijau bisa menghasilkan oksigen baik untuk dampak pemanasan global. Energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan tidak akan habis sebab terdiri dari proses alam yang berkelanjutan. Bisa dilihat dari informasi yang sudah kami buat. Nomor 1 itu ada upayanya, ada pembuangan limbah industri. Ada baiknya mengatur sistem pembuangan limbah industri, penempatan industri atau pabrik yang berpotensi mencemari lingkungan harus terpisah dari kawasan padat penduduk. Yang kedua, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab pencemaran lingkungan. Tiga, melakukan penghijauan atau reboisasi dengan menanam pohon sehingga polusi lingkungan bisa dicegah. 4, dikenakan sanksi dan hukuman pelaku kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan harus diberikan sanksi atau hukuman yang tegas. Selanjutnya, melakukan bioremediasi. Bioremediasi ini yaitu pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi. Jadi limbah yang akan dibuang harus dibersihkan dahulu kontaminasinya. Menerapkan prinsip 4R. Yang pertama yaitu reduce, yang yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Reduce yang yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Recycle yaitu mendaur ulang barang atau sampah yang menjadi barang berguna. Reclaim yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami akan menyiapkan jawaban, bukan kepastian. Baik, infografis tentang upaya menangani perubahan dan pencemaran lingkungan. Dari kelompok 5 menyajikan ada 6 ya. Yang pertama, pembuangan limbah industri. Yang kedua, melakukan pengawasan. Yang ketiga, melakukan penghijauan. Yang keempat, dikenakan sanksi dan hukuman. Serta yang kelima, bioremediasi. Kemudian yang keenam, menerapkan
digedein dikit gitu ya. Tapi kalau isinya udah bagus kan ya. Lanjut, ada lagi? Ya. Saya melatih ini dari kelompok 1. Saran saya sama seperti kelompok 2 tadi, cuman di sini tuh kan warnanya juga tidak, karena warnanya itu nabu kayak tidak kelihatan gitu nggak nyatu, nggak kontras gitu warnanya. Jadi mohon di. Kalau masalah isinya gimana? Isinya sudah bagus ya. Upaya-upayanya udah bagus. Jadi dengan ada infografis seperti ini, hendaknya kalian nanti terapkan di kelas ini seperti itu ya. Supaya perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan itu bisa dikurangin gitu ya. Oke, ada lagi? Atau ada yang protes atau memberi kritikan? Silakan. Gak ada? Cukup? Oke, jadi ada 5 produk yang sudah dipaparkan, ditayangkan dari 10J, dari materi kita perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan, dampak dari pemanasan global. Oke, silakan. Terima kasih kelompok 5, silakan ditutup. Ya, sebelum ditutup ada pantun nih. Siang-siang pergi ke kota. Kamu beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Silakan. Baik. Ya. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi untuk upaya menangani perubahan itu dimulai dari kita sendiri ya. Soalnya kalau bukan kita siapa lagi? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 5 kelompok udah maju semua ya. Gimana? Sudah paham materi kita hari ini? Nah, tadi kan udah presentasi 5 permasalahan ya. Oke, sekarang Ibu kembali ke sini lagi. Kira-kira sudah bisa terjawab belum pertanyaan ini ya? Kita kembali ke sini tadi. Masih ingat tadi ada 3 pertanyaan? Masih ingat? Ingat, Bu. Pertanyaan kita tadi kan belum ada yang kebayang jawabannya apa ya? Sekarang udah terbayang belum jawabannya? Setelah kita diskusi, presentasi? Sudah? Oke, pertanyaan pertama. Apa saja dampak perubahan lingkungan yang sudah Anda perhatikan di sekitar Anda? Ada yang tahu? Ya. Bro, berdiri. Saya Putri dari kelompok 1. Dampak yang saya perhatikan yaitu pada tahun-tahun sebelumnya yang terjadi di Samarinda, tepatnya di jalan Es Parman sering terjadi banjir pada saat hujan walaupun hanya sebentar. Sekarang sudah jarang terjadi banjir dikarenakan adanya pembesaran paret dan Drainase, perbaikan drainase. Ya. Terus mengedukasi ke masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, jadi sehingga tidak menyebabkan banjir selokan ya. Sehingga kalau hujan turun tidak terjadi banjir. Oke, kita kasih aplaus untuk Raffi. Jadi udah tahu ya apa saja dampak perubahannya yang terjadi di lingkungan kamu ya Raffi ya. Nah, jadi nanti dikasih tahu pulang dari sini adiknya jangan buang sampah sembarangan ya dek gitu ya. Terus ibunya kalau mau buang sampah harus di tempat sampah gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana Anda bisa berperan dalam mengurangi pencemaran air, udara, atau tanah? Siapa? Ya, silakan berdiri. Saya bisa menjadi kelompok 1. Jadi pencemaran tanah dapat dikurangi dengan tidak membuang sampah deterjen ke sembarangan seperti ke tanah ataupun air yang menjerat ke lingkungan. Terus itu pencemaran udara dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor secara berlebih karena asapnya itu dapat membuat polusi udara. Terus itu pencemaran air dapat dikurangi dengan tidak membuang sampah ke sungai atau parit yang dapat menyebabkan banjir. Terus juga airnya jadi tercemar gitu. Iya, betul sekali ya. Terima kasih. Itu ada di sekitaran kita ya. Jadi tolong nanti setelah belajar ini kita mau kampanyekan kepada orang-orang yang suka buang sampah sembarangan, terutama di air. Kemudian kalau udara itu polusi
ngerti ya kalau tanah itu seperti membuang limbah ya. Oke. Yang ketiga, bagaimana kita dapat meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan? Ya, silakan berdiri. Kenalkan, nama saya Binsa Aulia Zahra dari kelompok 5. Mungkin caranya dengan memberikan saksi dan hukum, atau bisa juga dengan cara pembinaan lingkungan atau mengadakan kampanye. Itu aja sih menurut saya. Kampanye ya, bukan kampanye politik ya. Tapi kampanye bagaimana supaya lebih sadar lagi masyarakat ya. Jangan sampai nanti efeknya bukan sekarang, tapi nanti 10-20 tahun yang akan datang. Jadi dari sekarang kamu generasi muda harus sadar dan memberi kesadaran untuk mereka-mereka yang belum sadar tentang bahaya dari ini semua ya. Oke, terima kasih, kita kalkulasi plus. Oke, berarti tadinya nggak bisa jawab, sekarang bisa jawab karena sudah belajar diskusi dan presentasi tadi ya. Masih semangat? Masih. Ayo kita lanjut lagi. Di sini, oke, kan tadi sudah presentasi diskusi, ada link ibu bagikan di grup ya untuk penilaian teman sebaya sama refleksi ya. Refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebentar ibu kirim di linknya di grup. Sabar ya, sebentar ya. Ya. Ini ada dua, ada penilaian teman sebaya sama lembar refleksi peserta didik. Saya kirim di grup ya. Silakan dibuka. Untuk penilaian teman sebaya berarti pada saat diskusi sama presentasi tadi ya. Nah, untuk refleksi, ingat untuk refleksi ini nanti ibu meminta satu-satu tiap kelompok untuk merefleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Paham? Paham. Maksudnya merefleksi, mengulang kembali apa saja yang sudah Anda pahami tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, paham? Silakan dikasih waktu. Ini yang teman sebaya. Oke, sudah ya. Nanti tinggal dikirim, nanti masuk. Ya. Yang ini, yang refleksi diisi. Kalau teman sebaya sudah, yang refleksi diisi ya. Nanti dibacakan saja ini. Ini. Untuk refleksinya nanti dibacakan, dibuka refleksinya, diisi. Ya, refleksi itu untuk teman sebaya, bukan. Ini untuk yang kegiatan kita hari ini. Sesuai judulnya di link kan ada, ya. Nanti yang merefleksi mewakili berdiri tiap satu kelompok ya. Ada pertanyaannya kan di situ? Kalau tidak ada, saya
depan. Ini ya isinya ya, lembar refleksi peserta didik. Nah, hal apa yang paling siswa pahami dalam pembelajaran hari ini? Ya, boleh dicatat. Kalau nanti di Google Form-nya kan nanti dikirim ke ibu. Tapi untuk yang sekarang boleh dicatat, nanti dibacakan per kelompok ya. Paham? Ya. Ini ada 5 ya. Silakan di setiap orang ya, setiap siswa ya. Setiap siswa yang isi 5 ini ya. Tapi nanti mewakili satu saja. Ya. Ya. Ini yang refleksi. Ya. Kenapa? Yang ini bukti gejala. Ini iya, topiknya kan tujuan pembelajarannya tadi diskusi peserta didik mampu bukti gejala. Nah, secara global aja tentang perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan, dampak dari pemanasan global. Pokoknya satu mewakili. Refleksi sama Refleksi aja yang dibacakan. kalau penilaian teman Nanti aja kirim lewat Google Form aja. Yang dibacakan hanya refleksinya ya. Ya, silakan ada yang sudah berdiri. Silakan. Biar ibu tahu seberapa besar kegiatan hari ini, kamu paham materi hari ini ya. Yang pertama, hal apa yang paling siswa pahami dalam pembelajaran hari ini? Siapa? Silakan. Apa? Silakan. Mau disimpulan secara garis besar dari kelimanya boleh. Yang kedua apa saja? Hal apa saja yang belum dipahami? Kemudian apa saja yang dilakukan terhadap hal yang belum saya pahami? Kemudian setelah mengikuti, saya menjadi lebih paham tentang apa? Ya. Kemudian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, selanjutnya saya akan seperti apa? Tadi itu udah ada kan penyebabnya, dampaknya, upayanya, itu kan udah masuk semua di sini ya. Silakan. Ya, silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Biasa. Ya, dari pertanyaan refleksi itu saya sudah memahami tentang apa itu pengertian dari perubahan dan pencemaran lingkungan, jenis-jenis limbah, faktor-faktornya. Dan yang mungkin saya belum terlalu pahami mungkin dari beberapa contoh faktornya itu. Hal yang saya belum pahami dan setelah mendengar materi saya pahami itu mungkin juga masuk ke jenis limbah tadi. Dan setelah pembelajaran hari ini, selanjutnya saya akan mengimplementasikan, saya akan mempraktekkan tentang hal-hal yang dapat berdampak baik untuk lingkungan. Ya, Kurangi pencemaran lingkungan sehingga perubahan lingkungan terlihat. Oh iya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ali. Baik, 1 atau 2 saja karena pembelajaran kita sudah mau selesai. Siapa lagi yang mau merefleksi dari kegiatan kita hari ini? Silahkan. Modi, kan kita udah belajar. Yang kamu rasain kira-kira apakah sama seperti itu? Kalau ada ungkapkan, kalau tidak ya lanjutkan untuk kesehariannya akan seperti apa. Ada lagi? Ayo, harus merefleksi supaya saya bisa melihat seberapa paham
ya. Siapa lagi? Ayo. Ya, silakan. Menurut kamu pembelajaran hari ini? Menurut saya, pembelajaran hari ini satu hal yang paling saya pahami dalam pembelajaran hari ini adalah tentang bagaimana contoh perubahan sosial penyebab pencemaran. Terus ada lagi? Ada lagi? Nomor dua, Ya. hal yang saya belum pahami selama pembelajaran hari ini, selebihnya saya sudah. Berarti semua udah paham. Iya. Tidak ada yang tidak paham untuk hari ini. Iya. Oke, kemudian yang ketiga, yang keempat, setelah mengikuti pelajaran hari ini menjadi lebih paham ya. Kemudian setelah mengikuti pelajaran hari ini, hal selanjutnya yang akan dilakukan apa? Kalian akan ngapain setelah mendapat pelajaran hari ini? Menerapkan hal positif yang didapat dari pembelajaran hari ini dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang, seperti membuang sampah sembarangan, Terus lebih menjaga lingkungan. motor kopling, dan menjaga lingkungan. Pokoknya dari pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah itu dikurangi gitu ya. Kalau bisa lebih sehat lagi. Oke. Oh, gimana hari ini? Suka nggak sama pembelajaran? Seru ya. Oke. Saya harapkan pembelajaran hari ini kalian bisa paham ya bahwa perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan itu bisa dicegah ya. Dengan cara apa mencegahnya? Ya dari yang dijelaskan sama setiap kelompok tadi, seperti infografis dari Gendis tadi ada 6 ya enggak? Apa saja upaya yang kita harus lakukan dari diri kita sendiri dulu. Biasakan hidup bersih, biasakan tidak membuang sampah sembarangan ya, sehingga perubahan lingkungan dikarenakan pencemaran lingkungan itu bisa diatasi dan dicegah menjadi lebih sedikit lagi ya. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup sekian materi kita tentang perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan, dampak dari pemanasan global. Baik, untuk selanjutnya pertemuan berikutnya tolong di rumah dibuka energi alternatif ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas energi alternatif. Dibaca, jadi nanti pada saat pelajaran saya hadir kembali minggu depan kita berdiskusinya lebih nyambung ya. Baik, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih kerjasamanya, semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Kalau tadi saya akhiri dengan dibuka dengan berdoa, maka silahkan dipimpin berdoa rapi selesai pembelajaran kita hari ini. Baik, setelah kita menyelesaikan pembelajaran, kita berdoa. Sebelum kita pulang, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.